Episode dimulai, Palapi yang baru saja datang ke kamar Imli terkejut ketika mendapati ruangan itu kosong. Palapi pun melihat jendela yang terbuka lebar, seolah menunjukkan bahwa seseorang baru saja melarikan diri melalui sana, dan segera memanggil Nisan dengan nada cemas. Seluruh anggota keluarga Tripati bergegas masuk ke dalam kamar Imli dengan melihat jendela Imli terbuka lebar. Tauji mengatakan Imli telah pergi lewat jendela. Dan kemana ia pergi di saat genting seperti ini? Aparna mengungkapkan kegundahannya karena takut akan sesuatu yang buruk menimpa Imli. Rupal berkata, aku yakin Imli tidak akan diam saja dan akan membawa Adi kembali dengan selamat. Aparna mengatakan, Rupal, bagaimana Imli bisa menghadapi situasi ini sendirian? Rupal berkata, bukankah Dewi Sita selalu berada di sisinya? Dan Imli tidak pernah benar-benar sendirian. Di sisi lain, Imli bertemu dengan Satyakam dengan mengatakan, Ayah, para preman itu menginginkan pembebasan pemimpin mereka. Jika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka akan menghabisi Adi. Satyakam berkata, Imli, aku tahu di mana mereka membawa Adi. Ayo kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Tanpa membuang waktu, Satyakam dan Imli bergerak menuju lokasi persembunyian para preman. Setelah beberapa saat, mereka mulai mencari keberadaan Adi dengan penuh kehati-hatian. Tiba-tiba Imli melihat Adi yang terluka parah. Tanpa berpikir panjang, Imli hendak berlari menghampiri Adi. Tetapi Satyakam dengan cepat menahannya dengan mengatakan, Imli, jangan gegabah. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membahayakan nyawa Adi. Adi pun meski dalam kondisi lemah, mencoba berjalan perlahan ke arah polisi, dengan berharap pertukaran berjalan dengan lancar. Tetapi polisi yang telah menyiapkan rencana sendiri, mengirim salah satu petugas mereka yang menyamar sebagai sandera. Sayangnya preman itu memiliki insting yang tajam dengan menangkap sesuatu yang mencurigakan dengan menghabisi sandera itu. Melihat Adi dalam bahaya, Imli tidak bisa tinggal diam. Dengan penuh keberanian, ia berlari langsung memeluk untuk menyelamatkannya dari serangan. Dalam tatapan penuh kasih itu, Imli dan Adi merasakan kehadiran satu sama lain yang begitu berarti. Preman dengan cepat menangkap Adi kembali. Tiba-tiba Imli berteriak meminta preman melepaskan Adi, dan tanpa ragu berlari mengambil sebuah senjata dan langsung mengarahkannya kepada para preman dengan tatapan penuh ketegasan. Malini datang ke rumah keluarga Tripati untuk menunjukkan kepeduliannya atas hilangnya Adi. Tauji berkata, Malini, keluarga kami benar-benar berterima kasih kepadamu. Dan kami merasa sangat berhutang budi atas segala upaya yang telah kau lakukan demi Adi. Malini mengatakan, Paman, tolong jangan berkata seperti itu. Aku melakukan ini bukan karena ingin mendapatkan pujian, tetapi karena aku peduli pada kalian. Adi adalah bagian dari hidup kita semua. Dan tentu saja aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyelamatkan Adi. Rupal berkata, Malini, aku yakin Imli pasti akan membawa Adi pulang dengan selamat. Malini mengatakan, Rupal, aku yakin Imli pasti merasa sangat puas atas pujian kalian. Nisan berkata, Malini, Imli tidak hanya duduk diam dan menunggu, karena dia telah pergi ke tempat preman itu dengan keberaniannya sendiri. Malini mengatakan, apa Imli benar-benar pergi ke tempat preman itu sendirian? Hal itu tindakan yang sangat berbahaya. Dia benar-benar bertindak gegabah tanpa berpikir panjang. Pankas berkata, tetapi itulah keistimewaan Imli, karena dia tidak akan pernah berpangku tangan saat seseorang yang dicintainya dalam bahaya. Palapi mengatakan, tidak seperti kita yang hanya bisa duduk diam di rumah dan berharap seseorang melakukan sesuatu. Di sisi lain, Imli berdiri berhadapan langsung dengan preman dan mengatakan, lepaskan suamiku sekarang juga. Adi berkata, Imli, cepat pergi dari sini dan jangan mempertaruhkan nyawamu untukku. Tetapi Imli tetap berdiri dengan tegak dan matanya dipenuhi keberanian, serta bergegas merampas senjata preman itu. Dengan napas tertahan, Imli akhirnya berhasil mengalahkan preman itu. Preman itu pun langsung berteriak kesakitan. Saat itu juga, polisi bergegas mengamankan preman itu. Adi yang terluka dengan penuh emosi mengulurkan tangannya ke arah Imli. Imli pun juga dipenuhi perasaan lega, langsung memeluk Adi.
Di sisi lain, Malini menerima telepon dari Menteri Dalam Negeri yang mengabarkan bahwa Adi berhasil diselamatkan. Malini yang merasa lega mendengar Adi berhasil diselamatkan, segera menyampaikan kabar baik itu kepada seluruh keluarga. Mendengar berita tersebut, seluruh keluarga Tripati bersorak bahagia karena Adi selamat dari para preman. Aparna mengatakan, "Malini, jika bukan karena usahamu menelepon Menteri Dalam Negeri, mungkin Adi tidak akan selamat." Taiji berkata, "Kita juga harus mengakui peran Malini dalam penyelamatan Adi." Tiba-tiba semua orang mendengar bel pintu berbunyi dan mengira bahwa Adi telah pulang. Tetapi yang masuk adalah para wartawan yang membawa kamera. Para wartawan berkata, "Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar bahwa putra kalian telah diselamatkan?" Tiba-tiba Anu melangkah masuk. Dengan ekspresi liciknya mengatakan, "Semua orang harus tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan Adi. Orang itu adalah putriku Malini." Adi akhirnya kembali ke rumah dengan selamat bersama polisi dan Imli. Segerombol wartawan yang telah menunggu sejak lama langsung mengarahkan kamera untuk mengabadikan momen tersebut. Para wartawan berkata, "Tuan Adi, bisakah kau ceritakan kepada kami bagaimana kau bisa selamat?" Adi mengatakan, "Pertama, aku sangat berterima kasih kepada pemerintah dan pihak kepolisian atas segala upaya mereka dalam menyelamatkanku. Tanpa koordinasi mereka, mungkin aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Tetapi lebih dari itu, ada seseorang yang benar-benar mengorbankan nyawanya demi keselamatanku, di mana orang yang selalu berada di sisiku tanpa ragu dan tanpa takut. Aku masih hidup hari ini karena dirinya." Malini yang berdiri di antara anggota keluarga Tripati langsung tersenyum kecil karena mengira bahwa Adi sedang berkata tentang dirinya. Tiba-tiba Adi menggenggam tangan Imli dengan erat dan dengan penuh keyakinan berkata, "Orang itu adalah istriku Imli. Dia tidak hanya berjuang untukku, tetapi juga untuk kebenaran. Dengan keberanian yang luar biasa, istriku menghadapi para preman untuk menyelamatkanku." Anu mengatakan, "Adi, sepertinya kau memukul kepalamu terlalu keras, sehingga mulai berbicara ngawur. Kau bisa kembali dengan selamat bukan karena Imli, tetapi karena Malini. Jika Malini tidak menelepon Menteri Dalam Negeri dan meminta bantuan, maka polisi tidak akan pernah mencarimu." Inspektur berkata, "Benar bahwa kami menerima perintah dari Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi yang benar-benar membuat perbedaan adalah tindakan berani yang dilakukan oleh Nona Imli. Tanpa keberaniannya, maka situasinya bisa berakhir jauh lebih buruk." Wartawan berkata, "Nona Imli, bagaimana keberanianmu itu bisa tumbuh untuk menyelamatkan suamimu?" Imli mengatakan, "Keberanianku tumbuh karena ayahku Satyakam. Sejak kecil ayahku selalu mengajarkan bahwa hidup ini harus diperjuangkan dengan keberanian dan ketulusan. Aku belajar darinya bahwa kita tidak boleh mundur dalam menghadapi ketidakadilan." Wartawan berkata, "Nona Imli, semua orang akan hormat pada keberanianmu itu." Pankaj mengatakan, "Aku sangat bangga memiliki menantu seperti Imli." Tetapi Anu membawa Malini pergi dari kerumunan wartawan. Setelah para wartawan pergi, suasana di rumah Tripati pun kembali lebih tenang. Aparna pun duduk di samping Adi dengan penuh perhatian mengobati lukanya. Aparna berkata, "Adi, ketika kau masih kecil dan terluka, aku selalu menguncimu di dalam kamar dan mengatakan kau harus istirahat karena kau terluka. Tetapi saat itu, yang sebenarnya terluka adalah hatiku sebagai seorang ibu. Sekarang ketika kau sudah dewasa dan terluka seperti ini, hatiku masih terasa sakit." Adi mengatakan, "Bu, kekuatan terbesar dalam hidupku adalah keluarga ini. Karena kalian selalu mengajarkan nilai keadilan dan kasih sayang kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Aku hanya meminta satu hal kepada kalian, yaitu terimalah Imli sebagai menantu." Aparna berkata, "Adi, Imli tidak pernah benar-benar berjuang dengan cara sendiri, dan cobalah mengerti perkataan ibumu ini." Imli merasa sedih karena Aparna masih bersikeras tidak mau menerimanya, meskipun ia telah berusaha keras untuk menyelamatkan Adi.